Di segmen sebelumnya kita mendengarkan dua pernyataan berbeda. Kalau dari pihak Kim menyebutnya tidak ada upaya untuk mencegah, tidak ada upaya untuk skenario kota kosong. Tapi PDIP menyebutnya seperti ada indikasi ke sana sih. Kalau dari pengamat seperti apa nih? Ada Prof. Wiwi untuk menanggapinya. Melihatnya seperti apa? Memang ada upaya ke sana? Atau sebenarnya apa sih dari Prof. Wiwi mungkin? Ada analisa? Iya, ini dari perspektif demokrasi ya. Jadi kita melihat memang dalam koalisi besar yang diharapkan ya oleh Kim di nasional itu, ternyata ada prasyarat untuk diturunkan sampai ke provinsi bahkan kabupaten dan kota. Nah, ketika ada prasyarat seperti itu, tentu gitu ya, tidak ada yang salah. Memang ini harus koalisi besar. Supaya apa? Supaya akselerasi pembangunannya cepat dan sebagainya. Fine gitu ya. Tapi ternyata dampaknya itu memberikan, katakan dampaknya itu tidak positif ketika koalisi besar dibuka sedemikian rupa, yang tertarik iman partai politik ini kan kadang-kadang up and down gitu ya, fluktuasi. Kadang kuat, kadang nggak kuat. Pas nggak kuat ya sudah, akhirnya nimbrung semua ke Kim. Lah ini yang terjadi pada khususnya di Pilkada Jakarta. Ketika itu dibuka besar gitu, lari berbondong-bondong ke Kim sehingga terjadi plus lah. Yang tersisa nggak ada ini. Padahal calon masih banyak gitu kan. Loh, calonnya siapa yang ini? Padahal calon perseorangan sudah tutup. Nah, calon masih banyak, jadi calon mereka masih banyak, yang potensial justru nggak bisa. Nggak bisa. Gelanggang begitu ya, Prof ya? Yang dari perspektif demokrasi mestinya gitu. Lagi-lagi kita bukan nyalain Kim, tapi adalah bagaimana partai-partai berupaya sedemikian rupa bisa mengusung sehingga kompetisi kontestasi itu bermakna. Lah kalau dibuka pilkadanya langsung katanya rakyat bisa memilih gitu, ternyata yang dipilih cuma satu, apalagi dipasangkan dengan kotak kosong, nggak ada nyawanya loh ini. Gitu. Itu menang pun, kalah pun, itu tidak berharga sebetulnya. Jadi tidak mulia. Ketika menang tidak mulia, kalah pun juga tidak mulia. Karena ngapain saya itu melawan kotak kosong? Jadi kalau saya mencalonkan diri, lalu oke, semangat saya. Begitu tidak ada panunya, timpalannya, tidak ada rivalnya. Saya cuma dikasihkan kotak kosong. Wah, ini nestapa betul saya itu. Untuk apa? Jadi istilahnya itu tidak satria kita ini. Berkompetisi dengan cara-cara yang sangat tidak satria. Apa sebenarnya tujuan atau ada kekhawatiran apa sih sehingga nampaknya ingin semakin besar sehingga tidak ada lawannya begitu? Karena khususnya di Pilkada Jakarta. Apakah memang karena sosok Anies yang mempunyai elektabilitas yang moncer atau bagaimana, Prof? Kalau menurut saya kan itu asumsi ya. Asumsi. Oh, Anies ternyata tinggi gitu. Ya mungkin karena dia populer dan sebagainya. Ini survei ini penyakitnya selalu popularitas saja, elektabilitas saja. Kualitasnya lupa dia. Coba disurvei kualitasnya. Oke nggak kualitasnya itu? Lah kalaupun Anies ada on the top seperti itu, mestinya gitu ya, kasih aja peluang. Apa menang dia? Buktinya untuk Pilpres juga kalah kan gitu. Jadi berikan peluang. Demokrasi itu tidak memberikan istilahnya peluang kekuasaan itu terkonsentrasi di satu tangan. Maka di situ fairness-nya gitu ya. Warga negara yang memiliki kualifikasi, kualitas tertentu silahkan untuk berkompetisi. Nah itu kemewahan demokrasi. Jadi kalau kemewahan demokrasi ternyata tidak dijembatani oleh partai politik, ini partainya yang salah menurut saya. Oke, Bang Zaky, apakah memang ini karena ada bentuk ketakutan dari Kim bahwa elektabilitas Anies terlalu tinggi sehingga sulit dikalahkan, sehingga ada skenario seperti itu? Atau memang seperti apa dari Kim? Enggak lah, kita ingat betul ya, Pilkada 2017. Mas AHY waktu itu turun gelanggang dengan elektabilitas istilahnya itu baru 5 besar, 6 besar ya, di bawah 10%. Kan begitu, tetapi dalam 3-4 bulan di Desember kita masih ingat survei Litbang Kompas, Mas AHY itu 36%, Ahok itu 33%, dan Anies jauh di bawahnya. Nah, lalu kita tahulah di Januari ada apa, kan begitu ya, nggak perlu kita bahas lebih lanjut. Lalu ternyata di bulan Februari kan berubah itu petanya. Lalu kemudian di bulan April ya, yang itu kan dulu tapi kita bicara sekarang? Bukan, poinnya apa? Survei tinggi, bukan jaminan. Jadi bukan berarti ada ketakutan ini enggak. Kalau menurut kami ini juga yang menjadi masalah. Kalau merasa surveinya tinggi lalu terlalu percaya diri, kan bahaya juga, kan begitu kira-kira. Kalau kami hanya begini aja ngelihat, survei tetap jadi salah satu patokan. Karena ini metode yang sangat terukur. Tetapi lagi-lagi loh, di penelitian itu kan ada namanya mixed method. Bukan hanya
kuantitatif, tetapi juga ada metode kualitatif. Dan ingat, ini adalah proses politik. Proses politik itu berarti apa? Demokrasi itu bukan taken for granted. Demokrasi seperti disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahy, itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya saat kalau kita merasa kita sebagai calon yang bagus, atau kami sebagai partai yang punya niatan baik gitu, kami ingin mencari calon yang bagus, ya kita komunikasi, kita koordinasi, kita saling menyesuaikan. Itu namanya demokrasi. Demokrasi nggak bisa hanya saya maunya ini, Anda ikut. Loh, Anda punya kursi berapa? Kan begitu. Kita mau menuju dua-dua. Kan nggak boleh juga gitu. Nah, inilah kami dalam kuasa komunikasi ini, kami hanya ingin menekankan, kami akan terus berjuang untuk demokrasi. Demokrat ingin menghadirkan calon terbaik. Kalau katakanlah, mohon maaf nih, komunikasi awal kami kan dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN. Lalu kemudian ada dengan teman PSI. Kalau kemudian misalnya katakanlah, ini katakanlah ada ya, PKS, kalau misalnya ada PKB, nih, ada Nasdem. misalnya kita mengusung Bang Ridwan Kamil nih, misalnya gitu kan kadernya Golkar. Lalu kemudian Golkar dengan misalnya Gerindra sepakat. Lalu ini keliling-keliling ke partai-partai lain. Ayo, ada yang mau dukung nggak? Boleh nggak? Ya boleh kok. Tetapi mesti diingat, Kim ini tidak pernah ada upaya menjadikan kota kosong dimanapun. Kami misalnya nih, ini misalnya. Kita garis bawah gitu ya. Kami misalnya di Kaltim beda dengan teman-teman Gerindra misalnya, dengan Golkar. Kemudian misalnya disulut kami dengan Golkar, tapi misalnya dengan Gerindra masih belum tahu. Jadi bukan ada skenario di setiap daerah kita ingin kok bisa kota kosong, enggak. Tetapi karakteristik setiap daerah berbeda-beda, tergantung kita udah punya jago 5 tahun, kursi kita banyak, ayo dong maju. Tapi kita sadar diri, kita kayaknya belum bisa nih. Kan harus begitu. berpartner pastinya. Harus berpartner, harus mendukung yang Coba lain. Coba kita dengarkan dari sisi PDI Perjuangan, Bang Andreas. Kalau mungkin boleh juga ditanggapi pernyataan dari Prof. Siti, kemudian juga Mas Zaky, dan juga mungkin kalaupun nanti kita nggak tahu ya, apakah komunikasinya PDIP ini sudah cukup firm dengan partai politik yang belum mengambil keputusan. Tapi kalau ternyata semua merapat ke Kim Plus, hanya PDIP sendiri, nggak ada partnernya, kan juga nggak bisa majuin siapa-siapa, Bang. Nanti apakah akan merapat juga atau gimana nih keputusannya? Ya, komunikasi yang berjalan selama ini ya, ada yang di depan publik, ada yang di belakang layar gitu. Nanti kalau sudah ada kesepakatan baru diumumkan gitu. Jadi proses ini masih berjalan terus gitu, masih berjalan terus. Termasuk kalau kita komunikasi juga teman-teman dengan teman-teman Demokrat di provinsi-provinsi yang lain. Jadi pilkada ini seluruh Indonesia pertama. Cuma media memang hanya memperhatikan soal pilkada Indonesia di seluruh Indonesia hanya terjadi di Jakarta. Ini kan juga apa ya? Tapi fenomena yang terjadi di Jakarta ini memang cenderung mengarah ke sana gitu. Nah, PDI Perjuangan kita berusaha supaya jangan sampai itu terjadi, Karena seperti yang tadi saya katakan tadi, ya bagaimanapun ya pilkada pemilihan umum itu kita menyajikan kontestasi antara calon, dan calon itu adalah calon manusia dengan manusia gitu, dan tentu memperhatikan berbagai aspek, ya aspek keterpilihannya, terus kemudian aspek ya kapasitasnya. Di PDI Perjuangan kita juga melihat aspek kerekatan ideologisnya. Jadi banyak aspek yang di situ yang kita perhatikan, juga tentu harus berbicara dengan teman-teman yang lain gitu, teman-teman partai yang lain gitu. Nah, ini proses ini masih berjalan terus, jadi ya masih ada waktu juga. Kalau hari ini tanggal 15 Agustus kita masih punya waktu 2 minggu kurang sedikit gitu dari menuju pada hari pendaftaran nanti gitu. Jadi ya kita jalan terus gitu. Kita jalan terus untuk berusaha yang terbaik untuk kepentingan pilkada di DKI sekarang ya, daerah khusus Jakarta, dan juga untuk masyarakat kota Jakarta ini gitu. Baik, Bang Andreas, kita akan tunggu nanti 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan lebih cepat dari itu ya, kita nanti akan perbincangan lagi kalau pasti ada keputusan dari PDIP. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih Mbak Piwi, terima kasih Bang Zaky. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun, boleh minta cakapnya ya? Boleh. Pergi ke kantin sama berondong, hati membatin lihat doi dipepet si gondrong. Cakep. Semua prihatin sama skenario kota kosong. Saya lebih prihatin, dompet saya yang kosong. Ya udahlah, kita ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan kabar pilihan menarik lainnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Yang sabar ya.